Baik, selamat sahabat untuk kita semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Terkait judul yang saya buat, di video kali ini saya akan membahas tentang yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, ialah bahwa virus COVID-19 atau Corona sedang merajalela di dunia, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengapa video-video yang saya upload sebelumnya tentang makanan, tentang yang lainnya, itu penting untuk kita bahas kembali atau kita ulas kembali. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Corona ini atau COVID-19 ini, teman-teman, ialah virus yang dihasilkan yang katanya melalui binatang, teman-teman. Karena di China, khususnya di Wuhan, itu ada pasar di mana mereka menyediakan daging-daging hewan yang sebenarnya tidak lumrah untuk dimakan. Nah, untuk sekarang saya tidak akan membahas lebih detail soal makanan. Saya hanya ingin lebih menyadarkan lagi teman-teman yang waktu itu menolak untuk membahas tentang makanan dan mengapa Advent benar-benar sangat fokus terhadap makanan, karena makanan ini bukan hanya berdampak kepada diri kita sendiri, tetapi berdampak bagi keluarga kita, negara, ataupun dunia. Dan ini dibuktikan dari virus corona ini yang muncul di dunia saat ini, hingga menghambat perekonomian, hingga menghambat peribadahan, hingga menghambat pembelajaran. Itu semuanya karena makanan, teman-teman. Virus ini katanya disebar melalui makanan kelelawar, biawak, atau yang lainnya. Alkitab telah menjelaskan di Imamat pasal 11 tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh kita makan, teman-teman. Itu adalah peraturan yang kekal. Firman Allah itu akan selalu benar. Firman Allah itu akan selalu hidup dari dahulu hingga sekarang, teman-teman. Sehingga kita tahu saat kita mengkonsumsi makanan yang sebenarnya tidak harus kita makan atau yang dikatakan dilarang, itu harus kita ikuti, teman-teman. Seperti yang ada di Imamat pasal 11 tentang apa yang boleh dimakan oleh manusia dan apa yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Ditulis juga di dalam Al-Quran tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Itu membuktikan bahwa firman Allah dari zaman ke zaman akan terus selalu sama, teman-teman. Nah, saat virus corona ini berada di negara China, ada yang bilang itu adalah tulah dari Tuhan, karena China mempunyai pemerintahan yang mayoritas tidak memiliki agama, dan pernah diberitakan bahwa China pernah mengganggu peribadahan-peribadahan orang beragama. Ini adalah tulah dari Tuhan Allah kita kepada China. Tapi saat semuanya menyebar ke seluruh dunia, teman-teman, banyak yang mengatakan ini dari Tuhan, ini adalah ujian dari Tuhan. Virus ini adalah ujian, virus ini adalah titipan dari Tuhan untuk manusia, supaya manusia lebih sadar dan yang lainnya. Poinnya benar. Karena saat kita membahas tentang saat Tuhan ingin kita berubah untuk menjadi lebih baik, untuk bisa lebih menghargai, saat sekarang peribadahan ditutup, saat kita merasa bahwa peribadahan kita ditutup untuk sementara waktu, kita tahu bahwa saat kita beribadah itu benar-benar penting, teman-teman. Sekarang 2 minggu, hampir 3 minggu, gereja ditutup, masjid ditutup, atau kuil dan yang lainnya ditutup. Presiden Jokowi mengatakan beribadah di rumah. Memang benar, saat seperti ini kita bisa lebih menghargai, teman-teman, karena saat kita mengalami yang namanya kehilangan, disitulah kita sadar bahwa kita benar-benar membutuhkan itu, bahwa kita benar-benar memerlukan itu untuk mengingatkan kita. Tuhan ingin kita berubah, poinnya benar, tapi tujuannya salah. Tujuan saat berkata bahwa Allah yang memberikan kita virus ini, Allah yang memberikan kita penyakit ini, sehingga dunia semuanya, teman-teman, semuanya tidak pandang bulu, entah negara berkembang, entah negara maju, semua terkena dampaknya. Perekonomian semua terkena dampaknya, perusahaan-perusahaan besar semua terkena dampaknya. Itu karena apa? Karena ulah manusia sendiri, teman-teman. Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuhan Allah kita tidak pernah mencobai manusia, tapi keinginan diri sendiri kitalah yang membuat dampak negatif kepada manusia itu sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan saat kita sakit. Apakah itu dari Tuhan? Tidak, teman-teman. Saat kita sakit, itu artinya kita menyalahi aturan-aturan yang telah dipaparkan. Tidur tidak teratur, makan tidak teratur, berolahraga tidak teratur. Itu membuat kesehatan kita tidak terjaga. Apakah itu salah Tuhan? Tidak. Itu salah diri kita sendiri. Saat kita jatuh dari ketinggian, lalu kita kesakitan. Apakah itu salah Tuhan? Tidak. Kita menyalahi aturan gravitasi. Objek dari atas akan jatuh ke bawah karena hukum gravitasi. Tapi kita menentang itu. Kita loncat dari ketinggian lalu kita jatuh. Apa itu salah Tuhan? Tidak. Itu salah manusia. Saat kita kecelakaan, kepala kita terkena karena kita tidak memakai helm. Apakah itu salah Tuhan? Tidak, teman-teman. Itu adalah salah manusia. Jadi, saat kita menyalahkan Tuhan dalam situasi kesulitan, itu adalah suatu kesalahan. Karena di Yakobus 1 ini, Tuhan tidak pernah mengizinkan. Tuhan tidak pernah mengizinkan dan Tuhan tidak pernah berkenan akan hal itu, teman-teman. Tapi manusia sendirilah yang keinginan hasratnya membuat mereka akhirnya dicobai oleh perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Yang dilakukan oleh manusia saat ini sudah menyeleweng dari kebenaran. Saat kita mempunyai pikiran, saat kita mempunyai akal, di mana kita mengartikan suatu ayat atau suatu kitab atau suatu bacaan dengan pemikiran kita sendiri. Padahal ayat itu sudah jelas diterangkan seperti itu, tapi kita mempunyai pikiran-pikiran kita sendiri sehingga kita akhirnya salah dalam menafsirkan ayat tersebut. Banyak orang-orang yang egois. Lah, gue makan apapun bebas. Toh gue juga yang sakit. Toh gue juga yang mati. Faktanya tidak demikian. Sekarang satu dunia terkena dampak dari orang-orang yang makan makanan yang tidak seharusnya dimakan. Satu dunia terkena dampaknya, teman-teman. Bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya keluarganya, negaranya, dunia semuanya terkena karena seseorang yang keras kepala akan makan makanan yang seharusnya dilarang. Seperti yang dituliskan di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini menyambung dengan apa yang saya bahas dari minggu lalu tentang hari Sabat, tentang disunat dan yang lainnya. Itu telah ditulis di dalam Alkitab. Saya mengikuti dan saya tidak bersandar kepada pengertian saya sendiri. Saya mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya di dalam Alkitabnya. Saya ikuti semuanya. Di dalam video ini, mari kita membahas tentang ilustrasi handphone, teman-teman. Handphone kita beli, kita akan mendapatkan buku petunjuknya. Dan Tuhan memberikan buku petunjuknya, yaitu kitab yang kita punya. Saat kita tidak mengerti cara memainkan handphone, kita akan melihat buku petunjuknya. Tapi saat kita membuang buku petunjuk itu dan kita mengotak-atik HP-nya, hanya sebagian kecil yang dapat berhasil di dalam kehidupannya. Jadi saat kita tidak mengikuti apa yang Alkitab katakan soal makanan, soal aturan-aturan yang lainnya, itulah yang akan terjadi. Mungkin sekarang soal makanan kita terkena dampak satu dunia. Nanti mungkin soal yang lainnya, atau mungkin soal yang lainnya, dan yang lainnya, kita harus sadar, ini bukan dari Tuhan. Tapi ini adalah kesalahan manusia yang seharusnya dan sebaiknya diintrospeksi oleh manusia itu sendiri. Karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa makanan yang baik yang dianjurkan oleh Tuhan kepada manusia itu hanyalah buah-buahan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, bukan daging-dagingan. Jadi saat kita berbicara soal daging, itu adalah cerita tentang Nabi Nuh. Awal dari Nabi Nuh di dalam bahtera. Karena dunia mengalami air bah, kita tidak bisa mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang hanya kuat beberapa hari, yang membutuhkan sinar matahari dan yang lainnya. Itu tidak memadai di dalam bahtera, teman-teman. Jadi Tuhan mengizinkan manusia memakan daging-dagingan sebagai makanan darurat manusia. Tapi saat sekarang menyeleweng semuanya boleh kita makan. Kerajaan surga bukan soal makanan yang lain. Saya mengerti, teman-teman. Tapi poin itu adalah
kita jangan saling menghakimi satu sama lain. Di video ini, saya tidak berniat menghakimi siapapun. Tapi di video ini, saya berniat untuk mari kita sama-sama berintrospeksi kepada diri kita masing-masing. Mungkin sesuatu yang kita lakukan akan berdampak bagi keluarga kita, kota kita, dunia kita. Itu yang harus kita sadari masing-masing. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat kita membaca firman Tuhan dan kita melakukannya, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan hidup di dalam sebuah kebenaran. Bukan kebenaran tentang agama, tapi kebenaran tentang bagaimana cara hidup dengan baik, merawat bumi ini yang sudah sangat tua, teman-teman. Satu lagi, saat kita memakai masker, bukan karena kita takut terkena virus tersebut. Ini adalah untuk kepedulian kita terhadap orang lain, bahwa kita tidak ingin orang lain terkena, karena barangkali kita tidak tahu, kita pun sudah terkena, tapi imun tubuh kita lebih kuat daripada imun tubuh orang lain yang sudah meninggal karena kasus tersebut. Jadi masker ini adalah kepedulian sosial kita terhadap orang lain. Jadi jangan menertawakan orang yang memakai masker. Takut kena ya, takut kena ya. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, dan Tuhan memberkati. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.